Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Andi. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai layout jaringan atau skema jaringan yang saya buat untuk memenuhi tugas dari Kapita Selecta yang berhubungan juga dengan tugas Kapita Selecta minggu lalu atau tugas sebelumnya, yang mana eh, membuat sebuah gambaran mengenai perusahaan rintisan atau startup ya. Nah, untuk perusahaan startupnya sendiri, di situ saya menjelaskan ide saya mengenai perusahaan bernama Mitranet Network Solution, yang dimana fokusnya di sini adalah berfokus di bidang desain dan instalasi jaringan. Jadi Mitranet Network Solution di sini berfokus di bidang untuk memberikan jasa mendesain dan instalasi jaringan seperti itu. Nah, karena jasa yang kami berikan itu berupa jasa fisik, bukan jasa seperti layanan ojek online atau e-commerce, melainkan jasa fisik ya, mulai dari desain hingga instalasi. Maka menurut saya perusahaan ini tidak memerlukan jaringan yang besar, apalagi untuk sebuah perusahaan yang baru dirintis atau perusahaan startup yang baru mulai ya. Oleh karena itu di sini saya hanya memakai 3 PC yang dimana gambarannya itu untuk sementara PC-PC ini digunakan untuk melakukan desain jaringan, lalu digunakan juga untuk pendataan barang masuk keluar, lalu pendataan keuangan ya, pemasukan dan pengeluaran seperti itu. Jadi fokusnya di komputer-komputer ini untuk tahap awal adalah lebih ke operasional kantor basic ya. Jadi operasional basic uh, perkantoran untuk ngetik-ngetik, fokusnya lebih di situ, sama desain jaringannya. Nah, untuk layoutnya sendiri di sini saya mempunyai sebuah router ya. Di sini saya mempunyai sebuah router yang terhubung dengan internet ya. Jadi internet terhubung ke router terhubung ke internet itu bisa berupa router modem atau juga seperti router rumahan ya, pakai fiber optik juga bisa. Di sini saya memakai apa ya, lebih ke kabel ya. Di sini sebenarnya juga bisa memakai DSL. DSL itu seperti jaringan dari telepon ya, seperti dulu, zaman dulu itu lebih banyak digunakan DSL, jadi terhubung ke routernya itu untuk mendapatkan internet menggunakan kabel telepon kalau nggak salah, seperti itu konsep dari DSL. Nah, dari router ini dia akan terhubung ke sebuah switch yang dimana switch ini terdapat 24 port. Kenapa di sini disediakan banyak portnya, sedangkan perangkat yang terhubung ke portnya hanya cuma ada 5 ya. Cuma ada 5 yang kehubung, yaitu ke router, ke printer, lalu ketiga komputer. Kenapa disediakan banyak? Karena untuk berjaga-jaga ketika pengembangan perusahaan ada penambahan perangkat komputer kah, atau ada penambahan perangkat lain kah, itu nanti nggak perlu beli switch baru, jadi hanya tinggal colok saja kabel LAN-nya, kabel UTP-nya ke switch ini gitu. Jadi juga untuk menghemat pengeluaran. Nah, dari switch ini dia terhubung ke 4 perangkat lainnya, yaitu ada 3 PC dan 1 printer. Printer di sini untuk di aplikasi ini sendiri ya dia menggunakan LAN, walaupun sebenarnya untuk di apa namanya, di dunia nyata sebenarnya bisa digunakan printer ini terhubung dengan sebuah PC, lalu dari PC ini di share printernya ke dalam jaringan yang ini gitu.
Tapi sebenarnya konsepnya sama aja. Jadi printer ini terhubung dengan jaringan yang ada di switch. Itu konsepnya sama aja. Jadi printer ini di-share di dalam jaringan. Jadi semua perangkat komputer bisa mengakses printer ini. Kenapa cuman ada satu printer? Kenapa nggak printer untuk setiap PC? Jadi satu PC mendapatkan satu printer. Nah, kalau misalnya satu PC mendapatkan satu printer itu akan boros ya untuk pengeluarannya, terlebih lagi untuk sebuah perusahaan baru, maka itu akan boros sekali. Maka di sini kami menggunakan satu printer yang nantinya akan di-share ke dalam jaringan. Bagaimana cara mengaksesnya ke printer ini? Setelah di-share untuk printer sendiri sebenarnya bisa ke sini. Kalau misalnya di dalam jaringan ada beberapa sharean atau membagikan sesuatu ke dalam jaringan, biasanya ada di dalam network ini. Bisa berupa file, bisa juga printer atau perangkat lain gitu. Jadi mengaksesnya lewat situ. Lalu setelah melihat printer itu, bisa langsung ngeprint? Tentu tidak. Setiap komputernya harus melakukan instalasi driver printer sendiri. Jadi misalnya PC2 ini nggak menginstal drivernya, maka PC2 ini tidak bisa melakukan print ke printer ini. Dan jika terjadi penggantian model ya, penggantian model printer, maka setiap PC atau setiap komputer itu wajib menginstal driver sesuai dengan seri dari printer yang baru itu sendiri. Karena setiap printer itu memiliki driver yang berbeda-beda ya, jadi kadang bisa nggak kompatibel gitu. Jadi nggak bisa mengakses printernya kalau nggak sesuai drivernya. Jadi untuk jaringan sendiri dari router itu terhubung dengan internet, routernya terhubung dengan switch yang bisa membagikan atau bisa menghubungkan dengan beberapa perangkat. Nah, ada 3 PC, ada juga printer. Dan di sini di jaringan ini kami juga lebih berfokus di LAN-nya. Ya, jadi bukan ke arah di servernya. Kami belum memikirkan untuk menambahkan sebuah server karena masih bisa di handle dengan menyewa ya, menyewa server cloud, yang dimana untuk perusahaan baru itu lebih murah di 2 tahun awal, dan jika ada pemasukan lebih mungkin ada penambahan untuk komputer server ya, karena untuk membuat sebuah server sendiri itu juga bukan biaya yang murah untuk membelinya, belum tingkat keamanannya, belum perawatannya dan lain-lain. Jadi untuk sebuah perusahaan startup, saya rasa apalagi bergerak di bidang jasa fisik ya, saya rasa untuk layout seperti ini saja sudah memenuhi kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Jadi ya seperti ini layout yang saya buat, dan begitu juga dengan tadi juga sudah saya jelaskan mengenai bagian-bagian dari layout ini dan bagaimana skemanya. Saya rasa itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.